Oke teman-teman, selamat datang di channel Ethical Hacking Indonesia. Seperti biasa kita masih membahas tentang XXI, yaitu kerentanan dari SML atau lupa saya apa kepanjangannya, tapi ini kita akan membahas tentang sesuatu yang berada di bahasa SML ya. Oke. Masih kita bermain dengan verb suite lagi, dan sebelum kita masuk ke dalam inti dari video ini, disclaimer on, semua video dan tutorial hanya untuk tujuan informasi dan pendidikan. Kami percaya bahwa peretasan etis, keamanan informasi, dan keamanan cyber harus menjadi subjek yang familiar bagi siapa saja yang menggunakan informasi digital dan komputer. Kami percaya bahwa tidak mungkin membela diri dari peretas tanpa mengetahui bagaimana peretasan dilakukan. Oke. Itu adalah cara pandang kita melihat video-video di channel saya, supaya tidak ada asumsi yang di luar tujuan video ini. Oke. Jadi tujuan dari video ini hanya memberikan informasi untuk untuk pengembangan kita bersama, seperti seperti kita punya server terus kita mencari tahu tentang vulnerability seperti ini, kan lebih membantu, lebih cepat kalau komunitasnya lebih banyak gitu. Oke, mari kita lanjut saja. Ini saya sudah masuk di Chromium. Chromium itu adalah extension dari Burp Suite ini. Jadi tidak perlu kita setting lagi seperti kita pakai yang default browser. Kita harus setting secara kompleks lagi, secara manual, dan ada kemungkinan error yang terjadi. Tapi di sini kita tidak usah melakukan hal itu lagi karena sudah disediakan konfigurasi otomatis dari si Burp Suite ini. Oke. Di sini kita bisa lihat this step has a check stock features that parse SML input but does not display the result. Okay, that parse SML input but does not display the result. Oke, jadi namanya juga blind apa bacaan ini, blind XXI without of band interaction. Jadi tidak ada output yang diberikan server ketika kita melakukan input gitu. Nah, ini jadi serba salah ini. Ini kita mau menerka-nerka, ini tidak bisa gitu. Kita mau mencoba dengan step selanjutnya, kita tidak yakin dengan payload kita yang kita baru kirim ini apakah sudah betul apa tidak gitu. Nah, di sini adalah solusinya. Menggunakan Burp Suite kita bisa mengetahui hasil, atau kita mengetahui result atau report dari server ke kita ketika kita melakukan request gitu. Jadi kalau misalnya ini tidak ada Burp kolaborator ini, kita tidak mengetahui kepastiannya seperti apa. Jadi kalau mau maju pun salah, mundur pun salah. Jadi di Burp Suite ini ada fitur yang namanya Burp kolaborator yang membantu kita dalam melihat informasi yang tidak kita lihat di dalam basicnya ya, basic tekniknya. Oke. Jadi you can detect the blind XXI vulnerability by trigger out of band interaction with an external domain. Nah, jadi kita bisa menggunakan external domain untuk melihat gitu, apakah ini sudah tertrigger oleh servernya apa belum gitu. Jadi to solve the lab, use an external entity to make the SML parse issue DNS lookup and HTTP request to Burp collaborator. Oke, start access the lab. Jadi di sini belum solve. Jadi ini adalah betul-betul saya mencari. Jadi kalian bisa lihat usaha apa yang saya lakukan untuk bisa menembus hal ini, bisa menembus sistem ini. Jadi di sini game blank aja gitu, karena kalau kemarin kan saya membuat video ketika saya sudah mengetahui saya sudah solve problemnya, baru saya berikan kepada teman-teman. Jadi ini adalah betul-betul pencarian dari awal gitu. Oke, kita sudah masuk di dalam skenario nya. Di sini we like to solve. Terus di sini ada banyak banget, tapi intinya adalah kita mencari
di mana sih button atau tempat kita bisa trigger mengambil request untuk di intercept oleh Burp Suite kita. Oke, kita tunggu karena beberapa alasan, jadi ini agak lambat ya. Kita untuk browser biasa, coba kita cek, lama banget sih. I don't know why, but it's so very slow. Why? Oh my god. Force quick, white. What's going on? Sorry kalau videonya patah-patah karena laptop saya lagi nge-lag ya. Oke, kita keluarkan aja yang ini. Terus kita pakai di sini aja. Maybe kita harus refresh. Kita masuk aja langsung ke view detailsnya. Ini membantu dia lebih cepat lagi. Oke. Nah, portable head. What is head? Topi. Oke. Jadi di sini kita langsung intercept saja. Ini ada beberapa tempat, misalnya ada di London, Paris, Milan. Terus paling intinya adalah di sini check stock. Jadi check stock ini harus kita trigger dulu dan kita intercept menggunakan Burp Suite kita. Oke, langsung kita intercept is on, and then can click this. Nah, this is the result of the server. Jadi ini adalah hasil dari intercept Burp Suite kita. Tinggal kita lihat saja, tidak ada yang berubah kok dari kemarin. Ini sama saja, maksudnya sama itu seperti tidak ada yang akan muncul seperti hal baru, cuman logicsnya dapat gitu. Logicsnya saja yang mau dibuat sama Portswigger Lab ini. Jadi kita tidak perlu untuk melihat skenario yang berbeda gitu. Tapi logika dalam dalam praktek ini yang sangat penting. Oke, jadi ketika kita melihat seperti ini, apa yang terjadi? Kita mengira bahwa kita bisa melakukan aksi seperti kemarin. Oke, let's start to send to repeater. Kita send saja ke sini. Waiting for the result. Oke, jadi ini adalah untuk di mana ini, untuk di London ya. Untuk di London stoknya ada 709 gitu, tapi ini bukan persoalan. Oke, kita coba langsung seperti biasanya saja, apakah kita mendapatkan apa yang kita inginkan gitu. Tapi ini disebutkan tadi bahwa type, bentar, saya tidak bisa berbicara. Dikatakan bahwa ini adalah blind XXE. Jadi ini adalah dia membuta gitu ya. Terlalu dia semacam tidak terdeteksi oleh intercept biasa. Coba aja kita start dulu. Kita send request, SML parsing error. Nah, ini error ya. Coba kita kita buat sistem. Ini basicnya dulu ya. Ini yang basicnya. Kalau masalah bypass itu ada beberapa hal yang harus kita kelabui di sini. Misalnya kita buat ini entity-nya ini bisa berbentuk base64 atau doc type-nya bisa jadi base64, dan ini siku-siku apalah ini, saya nggak tahu bahasa Indonesia-nya. Bahasa Inggris juga saya nggak tahu. Tapi saya tahu ini kurang lebih dan lebih dari gitu dulu. Oke. Sistem, terus kita masukin komen atau apa yang ingin kita buat di sini gitu. Kalau kita buat di sini kan seperti kayak what gitu, apa yang mau kita akses di sini. Coba kita lihat untuk step pertama itu tidak menampilkan apa-apa, dia menampilkan hal yang sama. Itu coba kita buat di sini dulu. XE
typo penutup. Nah, kita coba saja kita masuk ke dalam file etc passwd. Let's check here what is going on. Damn, parsing error. Jadi masalah yang sama terjadi. Kenapa? Karena soalnya ini berbeda dengan apa yang kita mau gitu. Oke, jadi ini kita bisa membuka burp collaborator. Jadi client pro version only. Oke, jadi di sini saya menggunakan versi komunitas, jadi kita tidak bisa menggunakan burp suite-nya. Sayang sekali gitu. Tapi saya akan memberikan semacam informasi mengenai ini. Kita lihat ada kabar yang external like preference. Coba kita pakai ini Jepang. There's HTTPS. Apakah dia sama ya? Start. Tapi saya akan menjelaskan apabila saya tidak bisa menjelaskan dengan versi gratis. Oke. Jadi seperti ini teman-teman. Kita hapus S. That sense. Oke. Invalid product ID. Jadi di sini tulisannya invalid product ID. But let's check here. Apakah kita mendapatkan yang sebenarnya? Coba kita forward. Then we can stop the intercept to look at this. Apakah ini solve? Oke. Jadi repeater, nah not solved ya, not solved. Kenapa seperti itu? Kita tidak punya burp suite collaborator. Nah, gimana cara kita bisa punya ini? Ini adalah burp suite collaborator client pro version only. Nah, karena saya pakai community edition, jadi tidak bisa. Saya harus membeli license dari Portswigger untuk bisa melakukan aksi ini gitu. Dalam artian ini burp suite, ketika kita menggunakan burp suite itu harus menggunakan burp collaborator client di sini, tapi kita tidak punya apa namanya key license-nya. Oke. Tapi saya akan menjelaskan. Jadi URL ini sebenarnya tidak bisa kita dapatkan sembarang gitu. URL ini yang menjadi pembedanya. Apa yang menjadi pembedanya adalah ketika kita kita buka di burp suite collaborator client ini, nanti ada semacam URL yang kita pastekan di sini gitu. Jadi ketika kita send, dan dia akan menampilkan error yang sama gitu, tetapi tidak ditampilkan informasi yang kita inginkan di sini. Harusnya kan di bawah-bawah sini ada informasi yang kita inginkan yang sudah kita berikan request ini kan, karena namanya blind XEE, jadi kita harus bisa membypass cara lain gitu, yaitu untuk melihat informasi yang kita inginkan dari berbagai teknik, yaitu salah satunya adalah intercept collaborator. Jadi dari eksternalnya, karena dia masuk ke dalam sini sudah terdeteksi oleh sistem, sehingga request yang diberikan oleh burp suite ini tidak bisa masuk ke dalam result atau response ini gitu. Itu artinya gitu. Itu kenapa kita tidak bisa mendapatkan solve flag di sini, karena di sini kita mengalami keterbatasan dalam burp suite kita. Tapi ini bukan berarti kita tidak punya cara lain untuk mendapatkan. Kita punya, cuman untuk di dalam video ini belum saya praktekkan. Nanti next video akan saya praktekkan. Kenapa seperti itu? Karena saya tidak prepare. Saya kira bahwa ini untuk yang community juga gitu. Oke. Tapi intinya adalah ketika teman-teman sudah masukkan payload ini, teman-teman bisa naik ke sini terus buka burp collaborator. Nanti ketika teman-teman klik dan akan muncul semacam pop up gitu ke depan seperti ini, pop up. Lalu ketika ada pop up nanti ada semacam URL. Teman-teman paste URL itu terus taruh di sini URL-nya. Misalnya http burp, misalnya URL-nya seperti itu gitu. burp.com.
Terus ketika teman-teman sudah memberikan ini, teman-teman bisa send request, dan kita melihat responnya seperti apa. Nah, ini masih parsing error gitu ya. Tapi anehnya ketika kita ambil dari sini, teman-teman bisa lihat origin. Dari originnya ini kita mendapatkan invalid. Belum tentu itu adalah sebuah kesalahan, tetapi itu adalah sebuah bug gitu. Oke, let's see. Kita mendapatkan, loh kok beda gitu. Oke, dia pakai S maybe. Kita yes, invalid product ID. Nah, nanti ketika sudah ada tulisan invalid product ID, teman-teman bisa membuka ulang pop-up yang sudah keluar tadi. Nanti kalau sudah ambil URL dari situ, tidak boleh disilang atau di close ya, tapi dibiarkan saja atau di minimize saja untuk melihat informasi yang ditangkap oleh berkolaborator klien itu tadi. Nah, ketika sudah ada tulisan invalid product ID di sini, maka kita langsung masuk dan kita pull up. Ada button di situ yang di di berkolaborator klien itu ada tulisan pull up atau pull on, itu klik aja, maka nanti di tab yang di sebelahnya yang ada di kayak semacam toolbarnya itu, di tab sebelahnya nanti ada semacam informasi yang sensitif. Nah, setelah kita sudah bisa menampilkan informasi yang sensitif itu, maka di sini tulisannya akan solve. Tuh, oke. Jadi itu sebenarnya caranya, tapi kita mengalami keterbatasan di sini, dan kedepannya sepertinya saya harus mengambil license sih dari Portswigger gitu, untuk lebih leluasa lagi memberikan pengetahuan mengenai Burp Suite ini. Oke teman-teman, jangan berhenti belajar hanya karena hal seperti ini, tapi kita bisa buat sendiri ini nanti Burp Suite kolaborator kita. Jadi kita bisa mengintercept respon dari server tanpa harus masuk ke dalam Burp Suite kita sendiri. Oke, terima kasih teman-teman karena kalian sudah menonton video ini. Mungkin itu aja yang mau saya bahas kali ini, dan next video kita akan membahas tentang Burp Suite lagi, entah itu dari Burp Suite ke SQL injection, dari Burp Suite ke SQL map, dan banyak sekali teknik-teknik yang teman-teman harus kombinasikan untuk mendapatkan teknik yang lebih powerful lagi. Dan di sinilah, di channel inilah kami menyediakan berbagai solusi untuk teman-teman yang mau melakukan bug bounty tapi bingung ketika masuk di websitenya mau ngapain ya. Nah, di video ini adalah solusinya. Jadi teman-teman, bila kalian tidak sengaja menemukan video kami di beranda, silakan subscribe, like, comment, dan share. Di bawah kolom komentar teman-teman bisa komentar video apa yang teman-teman inginkan, supaya kami membuat video sesuai keinginan teman-teman semua, bukan karena kami mau membuat video itu, tapi apa yang dibutuhkan teman-teman kami akan buat gitu. Oke, jadi dan untuk para subscriber lama, kalian bisa share ini ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi yang sama. Oke, karena dari dulu saya belajar, kebanyakan saya belajar dulu adalah ketika saya mendapat informasi, saya akan membagi informasi itu kepada orang lain gitu, supaya kami mendapatkan frekuensi yang sama gitu. Jadi ketika pembahasan kita dimanapun itu dengan teman kita, dengan teman-teman kita, ketika kita sudah melakukan intercept informasi yang sama dalam pikiran kita, maka pembahasan kita akan nyambung. Ketika pembahasan itu nyambung, pembahasan itu tidak mungkin ada di satu tempat itu saja, tetapi dia akan terupgrade dan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih luas lagi, sehingga pencarian informasi lebih dalam lagi. Nah, itu adalah salah satu teknik bagaimana belajar tanpa harus belajar sendiri dan capek sendiri. Oke teman-teman, jangan lupa like dan share. Terima kasih, see you in the next video.